Indonesia, masyarakat adat memang diakui keberadaannya. Tapi dalam kenyataannya, menjaga adat bukanlah hal yang mudah. Pembangunan dan kepentingan ekonomi sering berbenturan langsung dengan wilayah adat. Konflik lahan menjadi masalah yang paling sering muncul saat tanah adat masuk ke proyek pembangunan, perkebunan, atau pertambangan. Dalam kondisi seperti ini, aturan adat sering tidak punya posisi yang kuat, terutama ketika berhadapan dengan izin resmi negara. Selain itu, tantangan juga datang dari dalam komunitas adat sendiri. Perubahan cara hidup dan kebutuhan ekonomi membuat adat semakin jarang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya di banyak tempat, adat tidak lagi muncul sebagai pedoman hidup. Ia lebih sering muncul sebagai simbol di momen-momen tertentu saja. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kemana adat ditempatkan hari ini? Ketika ruang hidup yang semakin sempit dan nilainya yang semakin tersisih, masih seberapa besar ruang hidup bagi masyarakat adat untuk mempertahankan cara hidupnya sendiri? Kampung Adat Cikondang Kampung Cikondang merupakan salah satu tempat yang masih melestarikan bangunan dan kebudayaan Sunda masa lampau. Merupakan salah satu tempat yang masih melestarikan bangunan dan kebudayaan Sunda masa lampau. Di kampung yang masuk wilayah Pangalengan ini terdapat rumah adat berusia lebih dari 300 tahun. Tanggal 15 Muharram merupakan tanggal yang sakral bagi warga Kampung Cikondang, Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya alasan kita milih Kampung Cikondang itu simpel banget, karena Kampung Adat Cikondang ini punya adat istiadat yang masih very authentic, yang masih masih dibudidayain dari generasi ke generasi gitu loh. Nah, bahkan Kampung Adat Cikondang ini punya rumah adat yang menurut kita tuh kayak very interesting gitu. Jadi benar-benar pas kita datang ke situ itu emang udah disambut. Jadi kan kita dari Ciputat itu hari Jumat ya. Pas hari Jumatnya kita survei, kita konfirmasi sama Pak Wawan. Pak Wawan itu sebagai perwakilan dari Abah Anom, yang kebetulan Abah Anom waktu itu lagi nggak bisa datang karena ya kondisi beliau lagi nggak memungkinkan. Dari mahasiswa ada yang mau sharing gitu dengan remaja sekitar. Kalau remaja-remaja di sini biasanya bantunya tentang apa aja, Kang? Kalau remaja-remaja di sini paling bantu-bantu seputaran pas ada acara-acara adat, termasuk kalau ada kerja bakti. Kayak waktu itu kan kejadian pohon tumbang di rumah adat, bantu-bantu. Terus ngebersihin lapang ini yang belakang, suruh bersihin. Kalau anggota mah kalau sekitar 30 atau 40, cuma kan yang lainnya itu kadang nggak bisa aktif tiap minggu, kadang ada yang kerja di luar, lagi kuliah, lain-lain. Jadi yang sebenarnya cuma hanya belasan lah itu kalau yang rutin aktif nama gitu. Kan yang ngurus ini kan rata-rata kan yang bapak-bapak udah tua gitu. Jadi yang muda itu ikut belajar itu namanya. Belajar. Buat regenerasi juga kan. Akan siapa lagi gitu. Iya, siapa lagi kalau bukan kita.
emang dari kampung adatnya pun sangat menyambut baik ya dari kedatangan kami itu. Pokoknya semua difasilitasin. Ketika datang itu kami disuguhin teh, disuguhin minum, ya diajak ngobrol gitu. Lu kalau mau ngerokok aja kata dia. Apa nih? Udah lama kita. Tapi orang nggak pada tertarik ke sini. Jadi banyaknya yang ke sini. Cuman mungkin ini wisata religi aja gitu. Jadi dan ini mah bukan dibuat-buat kan, ini mah sudah dari zaman dulu. Kalau itu bukan dibuat-buat. Zaman sekarang Fajar Alam kita ciptakan suatu arena bermain anak-anak atau apalah gitu, wisata alam kan dibuat. Ya sembarangan gitu aja pembuatan itu juga. Jadi selalu mengacu, selalu ada filosofinya. Segala kegiatan, segala bentuk selalu mengacu ke dalam filosofi masalah dakwah. Berarti di sini tuh segala sesuatu yang dibuat pasti mengandung filosofi Islam gitu ya? Iya itu. Salah satunya tuh makanan itu tuh. Kan kita mah cuma 12 buah. Tapi kan dari 12 buah itu melambangkan bulan Islam. Ya bulan lah. Ada 12 Muharram, Safar, Mulut kayak gitu. Lalu itunya juga ada. Ya jadi ternyata peraturan-peraturan di sana masih ada kaitannya juga ya sama Islam. Jadi nggak benar-benar murni yang iya itu perpaduan antara adat mereka dan juga Islam, karena kebetulan ketua adat yang dulunya itu emang dia tuh tokoh penyebar agama Islam. Bapak, tapi semua warga masyarakat Cikonang masih tetap mempertahankan dan menjaga adat tradisi. Sekarang aja terbuka, Bapak juga bisa bebas bercerita begini. Mungkin karena dari wawasannya Abah Anom tadi yang Bapak bilang. Dulu mau lebih dilempar sama batu. Karena mungkin Abah Anom tuh mikir buat melestarikan adat juga kali Pak. Makanya harus agak dibuka dulu gitu. Walaupun nggak semua. Ya memang ada batasan-batasan tertentu ya. Ada yang boleh untuk konsumsi publik, ada yang tidak boleh. Memang kita itu ada suatu batasan. Pas kita ke sana kita ditunjukin ada pagar yang emang bentuknya segitiga. Itu dijelasin bahwa ini tuh bisa sebagai bentuk dari iman, Islam, ihsan, dan juga ada unsur apanya lagi kayak gitu. Itu jendelanya ada 5. Ya, ini rukun 3. Islam kali ya Pak? Iya. Ini kan jadi Uyut itu kan seorang penyebar agama Islam kata Bapak juga. Tapi beliau itu cara penyampaian dakwahnya tidak seperti ulama dan kiai sekarang. Tapi diterapkan dalam kehidupan beliau sehari-hari dan bentuk bangunan dan segala macam di sini. Ini semua ini mengandung unsur dakwah. Nah sekarang kita akan menuju ke hutan larangan. Dan persyaratannya begitu. Pertama kita harus nyeker, maksudnya pertama kita masuk melangkah kaki kanan dulu sama seperti mau masuk ke dalam rumah atau ya ke masjid. Ke dalam rumah dan ke makam sama tata caranya seperti kita mau masuk ke dalam masjid. Lalu kalau wanita yang lagi datang bulan tidak diperbolehkan, di sini aja boleh. Jadi nggak bisa masuk ke dalam hutannya karena kan dilarang. Ada peraturan kalau orang haid itu nggak boleh masuk ke situ. Dan juga konsekuensi dari pelanggaran atas hukum adat itu nggak mereka terapin dari mereka, tapi mereka menyerahkan semuanya kepada alam gitu.
katanya ada helikopter, ada Belanda, seluruhnya disembunyikan di sini. Dan tidak kelihatan kalau ada bersama helikopter dan itu. Serta tempat sembunyi dari gerombolan Daita ini. Gak pernah terjamah lah sama Belanda sama gerombolan juga. Jadi warga masyarakat Cikonang mah aman. Ya zaman dulu kata bapak mungkin hutannya masih rapatnya sempat. Tapi sekarang zaman drone tidak masuk ke sini, tidak bisa masuk. Kita lihat di sana kan ada batu-batu. Nah, sejarahnya di sana itu batu itu tempat menyimpan benda-benda pusaka kepunyaan buyut di sini. Oh, di situ, Pak. Iya. Jadi dulu itu benda-benda pusaka kayak segala macam lah. Dan kitab serta artefak juga nggak disimpan dalam rumah, jadi disimpannya di sini. Segala macam jenis pohon atau tanaman yang ada di wilayah ini, warga masyarakat sini nggak berani. Kalau tanpa izin apa Kalau misalnya nggak izin gitu nih Pak? Ya gitu, kata Bapak juga memang nggak ada sanksi ya melanggar itu. Baik dari pemerintahan, rumah adat maupun lembaga. Tapi ini kan hukum alam, suka nyata. Ini makam, ini makam dulu. Ya, pendiri pertama Cikonang. Kalau itu Anom yang pertama. Ya, kalau itu keponakannya. Jadi di dalam ruangannya itu terdapat beberapa makam, mulai dari pendiri dari kampung adat Cikondang, terus para Anom terdahulu sama keponakan-keponakannya. Ya, di sini tuh yang adanya dulu cuma ini. Cirinya dua ini dan pakaiannya. Sampai sekarang masih ada. Orang satu Cikonang pada menangis semua. Jangan sampai jasadnya hilang. Nah, kita tawasul terus-terusnya. Dari ya sebesar kita lah, orang mengecil, nah jadi sebesar banyak. Orang lain lupa datang ke sini, pingin kita makan tugas dari sekolah datang ke sini. Itu mungkin sudah waktunya itu. Nah, seandainya di rumah kita kalau yang masih di sini kan aturannya gitu. Kalau mau ziarah ke sini harus izin dulu dari ibu dan bapak, orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, kita doakan dengan di sini. Semoga beliau itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada, semoga diberi kesehatan dan diberi rezeki yang banyak buat menunjang kita sekolah dan masa depan kita. Ya, Fatihah aja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Karena kita nggak cuma mengunjungi doang, tapi kita juga ziarah dan juga kita belajar mengenai silsilah keluarga dari kampung adat Cikondang ini yang turun-temurun kayak gitu. Oh iya, dan ketika kita memasuki makamnya, tentunya pasti ada peraturan, yaitu kita di sana masuk menggunakan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Rahasia kata bapak, tempat menyimpan itu benda-benda pusaka dan. Tapi ada yang boleh masuk gitu Pak, kayak masyarakat itu? Mungkin bapak? Nggak boleh, semua bapak aja lah ini. Tokoh adat begitu. Ya, cuma 12 orang itu yang diperbolehkan melihat, merawat dan memelihara. Malam hari kan untuk musim dingin, nah itu. Oh, dinyalain itu. Dinyalain. Sampai kita masak air, minum kopi, kadang-kadang masak singkong, masak apa di sini kalau malam. Itu di sana ada damar itu
ini apa lampu cepat. Nah itu lampu antara ini. Ternyata bukan cuma hutan larangan. Jadi mereka itu punya sistem untuk menentukan kapan 1 Ramadan dan juga kapan 1 Syawal tanpa benar-benar mengacu dari pemerintah. Sampai apa memakam mama sudah ada itu tahun 800 Masehi itu. Dan kita bandingkan dengan bahasa mereka sama gitu-gitu kan. Nggak ada perbedaan sama sekali. Cuma ada bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti lah. Atau mungkin ilmu kita baru nyampe sana. Belum bisa menerjemahkan ke sananya. Memang di dalam hadis pun sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itu pun orang memperdebatkan. Ru'yah itu kan cara saja gitu. Ru'yah langsung itu kan cara saja, orang mendebatnya begitu. Mereka yang mengatakan hisab. Ya dulu memang tidak ada ilmu falak, ilmu astronomi yang berkembang. Tapi ketika ada ilmu hisab, ilmu falak, astronomi, ya sudah, nggak usah pakai ru'yah. Ada orang beristighfar. Sama dengan kelompok-kelompok tarekat itu juga punya alat hitungnya sendiri. Kayak tarekat Naksabandia kan awal Ramadan nggak merampas sama kita. Dia punya alat hitung sendiri. Dia yang seperti itu ya karena memang tidak ada ruang kepastian ya. Semuanya kan tergantung pada posisi bulan kah gitu ya. Sehingga menimbulkan banyak interpretasi. Ya. Dan itu kan bukan hal yang bersifat akidah dalam Islam. Yang nggak boleh itu kan tidak puasanya. Melalui satu Muharram, tidak ada masalah satu Muharram. Sudah banyak menceritakan bagaimana sejarah panjang tentang Kampung Cikondang yang sungguh mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi dan punya pengaruh kehidupan sosial yang sangat luar biasa. Di banyak tempat adat mulai memudar, tergeser oleh waktu dan tuntutan hidup. Namun di kampung adat Cikondang ceritanya berbeda. Di sini adat tidak hanya sekedar diingat tetapi dijalani. Masyarakat tetap bergerak mengikuti zaman namun tidak melepas akar yang sudah membentuk mereka. Cikondang mengingatkan kita bahwa melestarikan adat bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan memastikan nilai-nilainya tetap hidup hari ini dan esok. Kan gak masuk loh. Lu ngapain itu di luar nih? Oh, kita ngewawancarain orang-orang, ngewawancarain Teh Lilis, ngewawancarain Pak Hilman. Kami juga nanya bagaimana sih keterlibatan pemuda di sana. Kalau hari Minggu biasanya ya paling sapu-sapu di dalam, di luar. Tapi itu juga kebanyakan kan pemuda-pemudi sekarang mah pada bebas gitu ya. Jadi kalau yang kesini tuh yang kayak yang panggilan hati terus yang hidup. Pemuda-pemuda di sana itu ternyata masih aktif dalam mengikuti kegiatan adat di situ seperti upacara adat dan masih banyak acara yang lainnya. Jadi kami sempat wawancara salah satu orang penting di sana yaitu ketua RW. Nah, jadi namanya itu Pak Hilman. Yang saya tanyakan ke Pak Hilman itu gimana caranya masyarakat di sana itu menjaga kelestarian adat di sana. Nah, kalau dari kesaksiannya Pak Hilman sendiri, gimana cara masyarakat menjaga kelestarian di sana itu dengan cara dia membentuk sekelompok pemuda untuk melestarikan adat di situ. Dari sekelompok ini diajarin, terus mereka melestarikan apa yang ada di sana. Seneng banget karena kita jalan-jalan. Kadang adat bukan kalah oleh zaman, melainkan oleh kita yang tidak lagi mau merawatnya. Cikondang berdiri sebagai pengingat kita bahwa runtuh paling dulu bukan rumahnya, melainkan nilai-nilai yang tidak lagi dijaga.